Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita akan baca buku Al-Mudarris wa Maharatut Tawjih di Syekh Muhammad ibn Abdullah Ad-Duwais hafizahullah ta'ala. Pasal yang pertama telah kita baca di pertemuan sebelumnya. Kita lihat pasal yang kedua. Qala muallif hafizahullah ta'ala al-faslu tsani Hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fit ta'lim. Petunjuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah mengajarkan kebaikan. Limada hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengapa kita harus menggunakan petunjuk Nabi dalam masalah mendidik? Qal tartafi'ur ru'usu kasirul yawm wa yatatalla'u mundiru tarbiyah fil alamil islami ila falasafati tarbiyatil ghurbiyah wa rumuziha. Bila kita memperhatikan pada hari ini, banyak wajah menengadah ke atas, kepala mendongak, karena para pemegang kebijakan pendidikan di dunia Islam itu kadang mereka melirik sistem pendidikan filsafat barat, teori-teori yang diambil dari negeri barat. Kita katakan na'am, al-aslu fil adati ibahah. Hukum asal suatu perkara yang sifatnya duniawiyah itu hukumnya mubah. Na'am, al-uslubu liyuballighu syai'an ibahah. Metode menyampaikan sesuatu itu selama tidak bertentangan dengan syariat maka boleh. Na'am, ya, min ghayati tarbiyati ayyuballighu kullama min al-hamati fi umurin ladzi arada ayyuballighu. Tujuan daripada mengajar itu menyampaikan inti apa yang disampaikan. Yang penting terlaksana. Kita jawab iya. Tapi ikhwafillah rahimanillah, bukan berarti kemudian kita menganggap apa yang datang dari negeri barat itu yang baik. Faumul ladina nadbamu lihadal ilmi wa rasamu khututahul arida. Anda jumpai banyak mereka menyusun buku-buku pengajaran atau pelajaran. Mereka menulis dan meletakkan garis-garis besar dalam masalah pengajaran. Tapi tidak ada di antara mereka yang meletakkan fondasi pendidikan itu apa yang diinginkan oleh Rabb kita dan Nabi kita. Padahal kita tahu pendidikan itu menjadi dasar kesuksesan dan kebahagiaan generasi yang datang berikutnya. Ikhwafillah, kita tahu negeri barat bukan negeri muslim, kebanyakan mereka kufur.
Kita mengetahui bahwa orang kufur, Allah berfirman, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan redha selamanya kepadamu Yahudi, tidak akan pula redha selamanya kepadamu Nasrani sampai mereka mengikuti agama, sampai kalian mengikuti agama mereka. Sehingga mereka berusaha mengambil tiap-tiap sebuah perkara atau bidang tertentu untuk memasukkan pemikiran mereka, tidak terkecuali dalam masalah dunia pendidikan. Ini musibah yang belajar kaum muslimin, yang mengajarkan kaum muslimin, tapi cara mengajarkannya diambil dari orang-orang kufar yang menyimpan dendam. Dan anehnya, sebagian para pengajar menukil mereka atau perkataan mereka atau metode mereka dianggap sebagai metode yang paling baik. Itu tidak dibenarkan. Wal mu'allifun nadi wal kadibur rasin huwallazi yadbaju maqalahu bin naqli an ulama'il gharbi wa asatidatihi. Engkau akan jumpai seorang pengarang yang telah kokoh, seorang penulis yang mumpuni. Ia akan menghiasi tulisan-tulisan mereka dengan nukilan dari pakar barat. Kata ini, kata itu, dokter ini, dokter itu, dokter kafir. Padahal ikhwafillah rahimanillah, yang bakal menerima dan membacanya adalah anak-anak muslim. Wa tarbiyatu inna haula'i ilmu hadisin nash'ati innama bada'a ma'al asl hadis. Bagi mereka, pendidikan itu sebuah ilmu yang baru muncul seiring dengan datangnya zaman globalisasi, era kebangkitan, kemajuan ilmu. Kata penulis, wa nahnu, kita, kami, idla nunkiru ma badalul ulama'ul gharbi min juhudi fi hadzal ilmi ghairi. Kami tidak mengingkari sumbangsi para ahli barat terhadap ilmu ini. Kita enggak mengingkari metode mereka ada yang mengandung kebaikan. Tapi kata beliau, wala naghlu fanad'ul muslim ila al-hajri wa rafdi jami'a ma inda ulaik. Dan kami tidak bersikap berlebih-lebihan dengan mengajak muslim untuk menjauhi, menolak seluruh yang ada pada mereka. Tidak. Kami juga tidak mencampakkan kebaikan yang datang dari mereka dalam masalah metode pengajaran. Tidak. Tapi hafizah rahimanullah, ingat, Allah mengutus Nabi kita, datang kepada kita, laqad ba'asallahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ummati sayatiru 'alaihal jahl. Allah utus Nabi kita kepada umat ini di lingkungan yang penuh dengan kebodohan, dikuasai dengan khurafat, wastawal 'alaihal khurafah, fa sana bidillahi minna ummatan hamilatan lil hidayati lil basyariyati ajma. Tapi lihat, dengan izin Allah, Allah jadikan dari pendidikan Nabi tercetaklah generasi yang membawa petunjuk dari Nabi, mengarahkan manusia kepada jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Dari semua metode yang ada pada orang barat, dari semua cara mengajar yang disebutkan oleh orang-orang kufar, dari semua teori-teori yang keluar dari mereka, demi Allah itu tidak lebih baik dari apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah menyebut Nabi kita sebagai seorang murabbi. Allah menyebut Nabi kita sebagai muallim, orang yang mengajarkan ilmu. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 Allah berfirman, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka sendiri.
yatlu alaihim ayatihi, ia membacakan ayat-ayat Allah kepada kaum yang ummi tersebut. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhum, mensucikan mereka dari kebodohan dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah dan sunnah, hikmah. Wa in kanu min qablu, padahal sebelumnya mereka dahulu lafi dhalalim mubin, benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, kalau kita bertanya, kenapa mesti dengan metodenya Nabi? Mengapa harus petunjuk Nabi? Jawabannya karena Nabi adalah muallim. Muallim jika ditanya tentang akhlaknya tidak usah khawatir. Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya adalah Al-Quran. Kalau ditanya tentang ilmunya tidak usah khawatir. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadhal ilma min Jibril alladhi amara Allah taala yu'allimahu din. Nabi mengambil ilmunya dari malaikat Jibril yang telah diperintahkan oleh Allah menyampaikan perkara agama ini kepada Nabi. Jadi gurunya terpercaya, ilmunya mumpuni. Kalau ditanya tentang kesungguhannya tidak usah khawatir. Kesungguhan Nabi dalam masalah menyampaikan kebenaran, sampai-sampai Nabi tidak memperhatikan kondisinya sendiri. Kalau ditanya tentang keberhasilan dakwah Nabi, maka beliaulah sepanjang sejarah hidup manusia paling berhasil dalam mengajarkan kebaikan. Maka Allah berkata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Dalam surah Al-Imran Allah mengatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minina, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Id ba'asa fihim rasulan, tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang utusan, min anfusihim, dari golongan jiwa mereka sendiri, yatlu alaihim ayatihi, ia membacakan kepada kaumnya itu ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka dari kebodohan, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, wa in kanu min qabl lafi dhalalim mubin, dan sebenarnya dahulu mereka benar-benar dalam kondisi kesesatan yang nyata. Berarti Nabi kita itu merupakan karunia Allah buat kita. Yang datang darinya juga karunia yang agung. Kalau kita mau mengambil sebuah metode pendidikan, ambil dari Nabi. Jangan mendahulukan perkataan orang-orang Gorbi atas Nabi kita. Pendapat orientalis, pendapat psikolog, pendapat falasifah, jangan. Kenapa kita tidak mengambil yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bebas dari semua perkara-perkara yang menyesatkan? Allah mengatakan, kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana telah kami utus kepada kalian seorang utusan dari kalangan kalian. Yatlu alaikum ayatina, ia membacakan atas kalian ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian dari kebodohan. Wa yu'allimukumul kitaba, dan mengajarkan kepada kalian Al-Quran, wal hikmah, dan sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan dia mengajarkan kepada kalian apa yang kamu dulu tidak mengetahui, sekarang menjadi tahu. Berarti penulis ingin menyampaikan kepada kita, cukup yang datang dari Nabi kita buat kita kaum muslimin. Barang siapa menginginkan pendidikan ini sukses, ikuti yang datang dari Rasulullah SAW. Wa ma ajmalu dalikal wasfu wa abarru hadzal qasamul ladzi sadara an Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, ikhwati rahimani wa Allah, alangkah
indahnya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada nabinya. Betapa tepat ucapan yang keluar dari seorang yang bernama Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ia mengatakan, "Fabi abi huwa wa ummi." Demi bapak ibuku sebagai tebusannya. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsanu ta'liman minhu. Aku tidak pernah melihat seorang yang mengajarkan kebaikan. Aku tidak pernah melihat seorang yang mengajarkan kebaikan sebelumnya dan sesudahnya yang lebih baik dari cara dia mengajarkan kebaikan. Anak-anak memang masuk ya. Jadi kata beliau, saya belum pernah melihat seorang yang paling baik dalam mengajarkan kebaikan sebelumnya maupun sesudahnya dibandingkan dengan beliau, yaitu Nabi SAW. Makanya seorang mukmin mesti mengambil cara langkah yang datang dari Nabi SAW. Bal huwa yadunnu muslimun ayu jada ismi wa a'lan asma wa a'la wa asrafa minhu sallallahu alaihi wasallam aliman wa murabbiyan. Lebih dari itu, apakah seorang muslim mengira akan mendapatkan seorang guru yang lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Nabi? Enggak mungkin. Guru yang paling baik Rasulullah, metode yang paling baik Rasulullah, cara yang paling baik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwafillah, kata beliau dalam buku ini insyaallah kita akan mencari garis-garis besar pengajaran Nabi kepada umat ini. Kita lihat yang pertama. Awalan, ijadud dafiq li ta'allum atau li ta'lim. Metode Nabi yang pertama adalah memicu semangat, mendorong keinginan untuk belajar kebaikan. Dari metode Nabi yang pertama itu memberikan semangat, memberikan dorongan, menyampaikan perkara yang mendatangkan rasa senang bagi seseorang mempelajari sebuah kebaikan. Jangan gambarkan ilmu itu sesuatu yang sulit. Ikhwan, seorang guru atau seorang ayah tidak boleh menggambarkan sebuah pelajaran itu perkara yang susah, jangan. Tapi beri semangat kepada mereka, dorongan bahwa ilmu itu dapat diperoleh dengan kesungguhan karena dia karunia dari Allah Azza wa Jalla. Karena kadang-kadang seorang guru itu memberikan kesan kepada murid-muridnya, pelajaran yang akan disampaikan itu berat. Misal tanpa sengaja secara psikologis gurunya berkata, "Nah, jangan lupa nanti malam kalian belajar karena besok pelajaran matematika." Kalimat "karena besok pelajaran matematika" ditekankan, nanti malam belajar dulu ya karena besok pelajaran matematika. Apa kesan yang diperoleh? Apa kesan yang diperoleh, kawan? Wah, ini susah. Kamu malamnya belajar dulu. Nah, kalau itu yang antum sampaikan, wahai para guru, Anda telah memutuskan dan mematahkan hati murid-muridmu. Gak boleh. Gak boleh seseorang memutuskan harapan anak tentang ilmu. Mestinya seorang guru menyemangati murid-muridnya. Alhamdulillah nak, besok pelajaran matematika, ini pelajaran yang menyenangkan. Alhamdulillah nak, besok pelajaran mustalah hadis, ini pelajaran yang menyenangkan. Gambarkan kepada mereka bahwa ilmu itu tidak akan lari ketika manusia itu mencari. Ilmu itu akan pergi mendekat kepada orang yang mencari ilmu. Itu sifat ilmu. Sebagaimana Nabi SAW berkata, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, 3 orang datang menjumpai Nabi. 1 mendekat kepada Nabi, 2 dia malu-malu dengan Nabi,
3 dia menjauh duduk di pojokan masjidnya Nabi. Kata Nabi kepada para sahabat, tahukah kalian 3 golongan itu? Adapun yang pertama, ia bersemangat dan menyukainya, maka Allah pun memberikan kepadanya apa yang ia inginkan darinya. Adapun yang kedua, ia malu-malu dengan ilmunya Allah, Allah pun malu memberinya ilmu. Adapun yang ketiga, ia menjauh dari ilmu, maka Allah pun tidak mau memberinya ilmu. Berarti ilmu semakin mendekat kepada mereka. Maka metode pendidikan yang baik, beri kepada anak-anak itu semangat mencintai ilmu. Dorongan menyampaikan kepada mereka mulianya ilmu dan mulai mulianya pengemban ilmu. Antum bisa sampaikan ayat-ayat yang menyebutkan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Atau antum bisa menyampaikan ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukankah zat yang paling pantas untuk dipelajari dan diketahui itu Allah? Maka Allah berkata, ketahuilah tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah. Berarti kita diperintahkan berilmu. Semangatkan anak kita untuk belajar ilmu agama. Karena ilmu itu akan mendekatkan dia kepada orang yang dia cintai. Ilmu itu akan mendekatkan dia kepada sesuatu yang dia cintai, itu Allah Subhanahu wa taala. Kadang anak kita bertanya, "Nak, ayah, Allah itu siapa?" Terangkan kepadanya. Bila engkau ingin mengenal Allah, engkau belajar ilmunya Allah. Nanti engkau akan menjumpai Allah itu siapa. Tumbuh semangatnya. Tapi kalau antum putuskan, Pak, Allah itu siapa? Wah, jangan gitu, nak. Itu pertanyaan tingkat tinggi. Anak nggak akan mendekat berilmu. Ini pertanyaan tingkat tinggi nih, nak. Bapakmu nggak tahu, ya anak putus. Patah harapannya. Wadih, qal wala syakka anna litarghibi fil ilmi dauran kabiran fi jadil hamasa lada talibil ilmi li ta'limi. Tidak ragu lagi bahwa dengan mendorong belajar, memberikan semangat untuk mempelajari ilmu, ini punya peran yang besar untuk menumbuhkan dalam diri murid mencintai ilmu. Ini antum para guru, kalau melihat di antara murid itu ada yang sendirian, kemudian dia minder dengan ilmu, semua sudah hafal, dia belum hafal. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang yang sholat di belakang Mu'adz, kemudian dia pergi meninggalkan Mu'adz sholat sendirian. Lalu Mu'adz mengatakan dia itu munafik. Orang itu tidak terima datang kepada Nabi. Sampai Nabi berkata kepada Mu'adz, "Afatanna anta ya Mu'adz? Apakah kamu mau menguji-uji kemampuan manusia wahai Mu'adz?" Lalu Nabi bertanya kepada orang itu, "Apa yang kamu baca dalam salatmu?" Dia mengatakan, "Aku membaca surat ini dan surat itu." Ini surat yang pendek. Kata Nabi, "Oh sama, antara kamu, aku dan Mu'adz itu sama." Memberikan dorongan kepada murid, "Nah, jangan putus asa. Kamu belum bisa, dulu Ustadz juga belum bisa. Sekarang alhamdulillah Ustadz bisa. Ayo terus dicoba. Jangan dipatahkan. Kenapa kamu gak bisa? Kamu tadi malam gak belajar ya? Kenapa kamu gak bisa? Kamu lupa pesan dari gurumu ya?" Makanya kalau diberitahu guru dengarkan. Itu mematahkan hati murid. Faham Bapak? Anda juga seorang ayah begitu. Kamu sih nak di sekolah gak mendengarkan ucapan gurumu, makanya kamu gak tahu. Anak itu patah semangatnya. Tapi kalau misalnya Anda mengatakan, "Gak apa-apa, gak bisa. Kamu sudah berusaha. Tahukah kamu orang berusaha walaupun tidak bisa diberi pahala oleh Allah?" Semangat dia. Beritahukan kepadanya 2 pahala bagi orang bersungguh-sungguh kemudian dia mendapatkan kesungguhannya. 1 pahala kalau dia bersungguh-sungguh, dia belum dapatkan kesungguhannya, dapat 1 pahala. Insya Allah kamu dapat 1 kebaikan. Ulangi lagi supaya dapat 2. Semangat. Jangan seperti yang tadi. Paham? Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mematahkan semangat manusia untuk mengenal kebaikan. Khati rahimanillahi. Lihat contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu kepada Ammar bin Yasir. Amarani an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'asani an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi amrin. Nabi mengutus aku untuk sebuah perkara. Falamma raja'tu ila al-Madinati asabani junub.
ketika aku di perjalanan pulang, aku terkena junub. Walam ajidu ma, aku gak menjumpai adanya air. Ammar berijtihad. Fatamarragtu fil ardi kama tamarragad dik. Seperti ayam yang bergulung-gulung di pasir, aku pun mandi pasir. Berarti Ammar kreatif. Kreatif enggak, Pak? Kreatif atau tidak? Ya. Ia ijtihad. Antum jumpai sebagian anak-anak dalam belajar. Dia ingin mengungkapkan isi hatinya dengan cara mencoret meja. Jangan dimarahi. Disikapi dengan sikap positif. Dia ingin berusaha membuat yang bagus, yang indah. Kadang-kadang pulang bajunya sudah penuh dengan apa? Coretan, bikin lukisan di baju. Soalnya Bapak pernah menjumpai anaknya begitu? Jangan dibentak. Jangan antum beritahu, itu bukan tempatnya nak, ini tempatnya. Suara mempengaruhi pendidikan anak. Bikin repot Umi, Uminya udah ngeluh. Bikin malu Abi, Abinya mengecilkan hati anaknya. Lihat Nabi, apakah Nabi mengecilkan Ammar? Kamu ngapain gulung-gulung di pasir? Gak begitu. Nabi gak begitu, Bapak. Apa kata Nabi ketika kata Ammar bin Yasir? Falamma balagtu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ammar bin Yasir, fara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhhak. Aku lihat Nabi tersenyum. Sampai kelihatan apa? Gigi taringnya. Nabi senyum. Guru itu begitu, kalau ngelihat anak nakal, jangan mentelang. Mentelang itu apa ya? Apa mentelang itu? Melotot. Jangan melotot. Senyum dulu. Senyum dengan baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ibna Yasir, hasbuka hakada." Ammar Ibnu Yasir, seharusnya gini aja cukup. Nabi mencontohkan dengan menepukkan tangannya di bumi, lalu meniup, lalu mengusapkan di bagian wajahnya, lalu telapak tangannya di hadapan anak itu. Maka begini cara membesarkan hati anak. Nah, cukup begini, ambil kertas nih, Abi contohkan. Gini cara menggambar. Dia paham bahwa menggambar itu di kertas, menulis itu di buku. Bukan nanti mengatakan jangan ulang lagi ya. Kamu coret lagi bajumu, nggak usah sekolah besok. Ya nggak sekolah benar anak ini. Hatinya patah. Ada min taujin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tarbiyah. Begini cara Nabi mendidik. Pengarahan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada anak. Maka antum jumpai nggak ada satu muridnya Nabi yang benci dengan Nabi. Antum jumpa dalam sejarah? Apakah antum pernah menjumpai muridnya Nabi balelo sama Nabi, gurunya? Nggak ada. Balelo itu apa lagi, Pak? Membangkang. Nggak ada murid Nabi yang membangkang, nggak ada ya. Karena memang gurunya patut dijadikan contoh. Gurunya patut dimuliakan. Hakada ya ikhwati rahimanillah. Seperti itu. Nah, kita demikian. Contohkan kepada anak-anak kita, semangati dia. Tumbuhkan semangatnya untuk mempelajari kebaikan. Oleh saya contohkan yang lainnya. Sebagian guru mematahkan semangatnya. Murid sudah menghafal ihdinas siratal mustaqim. Dia baca ihdinas siratal mustaqim. Si. Kamu itu lisanmu ada apa? Nggak boleh. Ya namanya anak-anak dia membaca si sulit. Belum bisa mengenal huruf apa? Shad. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Hadakallah ya gulam. Semoga Allah memberimu hidayah ya gulam. Si. Dia nggak bisa lagi si. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia belum bisa. Ya udahlah, ayatnya menyebutkan jangan dibebankan. Allah tidak membebankan pada manusia kecil sebelas kemampuan. Ya sudah, ihdinas siratal mustaqim. Besok diulang lagi. Tadarrujan, bertahap. Fahimtum ya ikhwan? Fahimtum? Idwa Muhammad annat hamasati wartafat azimat la yakhlu
min anna ta'assuf bihi riyahul kasali wa yusibul ajz wal futur. Beliau mengatakan selanjutnya, terutama kata beliau, meskipun dia memiliki semangat yang tinggi dan keinginan yang kuat, tetap perlu untuk didorong lebih kuat dan lebih semangat lagi. Berarti inti pengajaran Nabi yang pertama ini mendorong, memberikan motivasi yang cukup untuk anak mau mempelajari ilmu. Di sini guru dituntut. Di sini guru dituntut untuk melihat anak ini memiliki bakat di sisi yang mana. Antum lihat, Nabi melihat bakat-bakat para sahabat. Bahkan di medan perang, mereka yang punya bakat memanah diarahkan oleh Nabi untuk memanah. Mereka yang punya bakat menunggang kuda diarahkan oleh Nabi menunggang kuda. Mereka yang punya bakat infanteri berjalan kaki, mereka diarahkan berjalan kaki. Demikian pula dalam masalah pengajaran ilmu. Mereka yang bakat dalam masalah ilmu tafsir, maka Nabi berkata, Allahumma faqihut ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas dengan ilmu ta'wil, diarahkan kepada ilmu tafsir. Mereka yang bakat dalam masalah ilmu qiraah, seperti Mu'adz bin Jabal, dia bakat dalam masalah qiraah. Abu Ubaidah bakat dalam masalah qiraah, maka diarahkan kepada menghafal Quran. Ditekankan dan disematkan dalam masalah menghafal Quran dan cara baca Quran yang benar. Mereka yang bakat dalam masalah ilmu mendalami makna Quran dan Sunnah, ilmu fikihnya, diarahkan kepada ilmu fikihnya. Seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, Abdullah ibnu Umar. Maka apabila rahimani Allah, berarti guru harus mulai melihat mana bakat anak, lalu dia memotivasi pada perkara yang itu supaya dia tampak jelas arahnya kemana. Dan itu sudah bisa dilihat dari sejak kecil ya kawan. Ada sebagian anak yang kreatif, suka bongkar-bongkar apa saja, handphone ustadznya diambil, dibongkari semua ini. Itu berarti anak yang teliti. Arahkan kepada apa? Ilmu mustalahul hadis, misalnya demikian. Faham tuh? Sebagian anak yang suka memberi nasihat kepada orang, jangan begitu, jangan begini, jangan seperti itu, ini nggak baik. Kata ustaz ini nggak baik, kata ustaz begini. Berarti anak ini punya bakat untuk apa? Ilmu fikih. Ajarkan dan arahkan kepada pemahaman fikih yang benar. Dorong dalam masalah itu. Dan guru harus jeli. Oke, kalau ada anak pendiam, dikit-dikit gampang mukul, wah ini bakatnya jadi mujahid ini. Ajari ilmu perang, nggak apa-apa. Ajari bagaimana dia perang. Karena orang perang itu nggak boleh bisik, nggak boleh banyak omong, diam, badannya kuat. Jadi sudah harus jeli. Kalau antum lihat ada murid yang masya Allah, dia pandai datang membawa dagangan dan sebagainya, maka ajari mereka tentang bagaimana bermuamalah. Jadi dai dan semisal daripada itu. Nah ini menumbuhkan semangat pada diri mereka untuk mempelajari ilmu yang demikian itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian kata beliau di sini, ikhwati rahimani Allah, beliau berkata, maka tunas semangat ini, bibit untuk memberikan dorongan semangat belajar agama mesti dipelihara secara terus menerus. Karena perkara ini tidak mungkin dilalaikan oleh pendidik, seorang guru. Beliau Nabi SAW selalu memompa semangat pada diri murid-murid beliau melalui satu. Ini contoh cara Nabi memompa semangat. Melalui yang pertama, bayanu fadlil ilmi wa talabi. Nabi selalu menjelaskan kepada umatnya tentang keutamaan ilmu dan menuntut ilmu. Menceritakan tentang kisah-kisah penuntut ilmu bagi seorang guru penting. Ini para guru harus punya referensi yang cukup ya. Referensi yang cukup tentang perjalanan ulama dalam mencari ilmu. Sekali-sekali ini nasihat buat Cahaya Ilmu dan teman-teman yang di Cahaya Ilmu.
coba dibuat waktu ekstrakurikuler khusus menceritakan kisah para ulama menuntut ilmu. Saya nggak tahu sudah ada belum. Jadi kan baik anak-anak ini berkumpul, gurunya melihat, suruh si anak membaca kisah itu di hadapan yang lainnya. Suruh dia menceritakan dengan ekspresi yang dia punya. Siapa yang menceritakan? Yang antum lihat tadi bakatnya. Yang bakatnya suka memberi nasihat, menceritakan, berarti dia punya bakat memiliki ilmu fikih, mengajarkan fikih, memberikan penjelasan. Suruh dia baca. Ini kisah para ulama. Diceritakan dengan ekspresi dia. Dia mau mengekspresikan menangis, mau mengekspresikan tertawa, biarkan. Karena pada kisah yang seperti itu lebih membekas. Ada kalanya ustadznya yang menceritakan, anaknya berkumpul, lalu minta yang lain mempraktekkan. Dulu Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat karena mereka orang dewasa. Kondisi mereka pun jauh dengan kondisi kita sangat berbeda. Cukup Nabi SAW mengatakan, man sanaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh sebuah jalan di dalamnya dalam rangka mencari ilmu agama, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Anak nggak akan paham sampai Anda menjelaskan dengan kisah para ulama yang mulia, yang perjalanan mereka menempuh surganya Allah Tabaraka wa Taala. Yang kayak begitu insya Allah yang akan menumbuhkan semangat dalam diri anak-anak. Khawati rahimaniyatullah. Sebentar. Yani menjelaskan tentang keutamaan ilmu tadi itu. Ceritakan kisah Imam Ahmad. Sulitnya dia mencari ilmu, maka menghasilkan kemuliaan. Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lain-lainnya. Tugasnya seorang guru, jangan malah mengecilkan tentang masalah mempelajari ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Beliau juga sering menyampaikan kepada para sahabatnya dengan memotivasi ilmu ini dengan menyampaikan bahwa malaikat menaungkan sayap-sayap mereka redha kepada orang-orang yang mempelajari ilmu agama dan semisalnya. Atau misalnya sebagaimana beliau mengatakan di sini, wa innal malaikata la tadau ajnihatahu ridwan li talibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Sesungguhnya malaikat menaungkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu agama dalam keadaan redha. Dan sesungguhnya orang mengajarkan ilmu agama akan dimohonkan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semangat ini kalau dibaca, hadis ini kalau dibaca kepada murid, insya Allah kan menumbuhkan semangat. Oh, ternyata belajar ilmu itu tujuannya dapat ampunan Allah, dicintai malaikat, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apabila rahimahullah yang kedua contohnya. Nanti yang lainnya Anda bisa baca di situ, saya ambil poinnya saja. Contoh Nabi menyemangati itu dengan bagaimana? Isy'arul muta'allim bihajati ilal ilmi. Membuat orang yang belajar itu merasa butuh kepada ilmu agama. Sampaikan kepada murid bahwa ilmu itu dibutuhkan. Buat gimana caranya anak itu rindu dengan ilmu. Ini saya punya pengalaman di Pekanbaru. Ketika saya mengajar di Tahfidzul Quran di Pekanbaru, ada satu murid saya, alhamdulillah sekarang dia di Madinah, baru masuk tahun ini. Itu Masya Allah semangatnya mempelajari, rindu dan butuhnya dengan ilmu itu luar biasa. Sore ustadznya belum datang, dijemput. Dia datang ke tempat saya dengan mengetuk, Ustaz, 10 menit lagi sudah jam pelajaran dimulai. Yang diingatkan siapa? Ustadznya. Ditungguin sampai gurunya keluar, dia baru pergi bersama dia. Di tengah jalan dia berkata, Ustaz, nanti soalnya jangan sulit-sulit ya, saya jangan dihukum ya. Pokoknya dia saya janji saya akan menghafal, tapi jangan dihukum. Pokoknya ceritanya kita dengarkan saja. Menakjubkan saya, ikhwati rahimanillah. Di tengah malam dia ketuk pintu saya. Ini anak berani, jarak rumah saya dengan tahfiz itu nggak jauh, ya sekitar TK dengan sini. Dia ketuk, itu saya masih ingat, nggak lupa, jam 2 malam. Dia ketuk pintu. Lalu dia mengatakan, Ustaz,
saya baru hafal. Kalau besok takutnya lupa. Sekarang saya mau store hafalannya. Masya Allah. Saya mau store. Besok udah jam 2 malam. Orang penjaganya udah tidur. Penjaga anak-anaknya udah tidur. Dia keluar. Dia datang ke rumah, ketuk pintu. Saya mau store sekarang. Pokoknya sekarang Ustaz. Besok kalau saya lupa, saya gak tanggung jawab. Ustaz yang tanggung jawab. Begitu kan? Ayah sudah duduk. Kemudian dia store hafalannya. Setelah hafalnya cuma 2 ayat, tapi dia semangat untuk menyetor hafalnya. Dia butuh dengan ini. Masya Allah anak ini, Pak. Memang kelihatan sekarang alhamdulillah hasilnya. Bismillah dia ada di mana? Di Madinah sekarang. Sekolah di Madinah. Artinya saudara kaum muslimin, kita berusaha menumbuhkan bagaimana anak itu butuh dengan ilmu. Bukan ilmu yang butuh kepada mereka. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu didatangi bukan mendatangi, dan menumbuhkan semangat untuk membutuhkan ilmu itu, semangat tumbuh untuk bisa merasa butuh dengan ilmu itu, perjalanan yang panjang. Itu tugas guru. Camkan baik-baik, keberhasilan antum dalam mendidik bukan menyampaikan semua yang kamu mau. Saya ulangi, keberhasilan antum untuk mendidik itu bukan menyampaikan semua yang menjadi targetmu. Jangan. Targetnya antum misalnya Bu Lela dengan teman-teman tahun ini pokoknya 2 juz. Antum gak peduli, pokoknya 2 juz antum paksakan. Salah. Target yang paling baik itu menumbuhkan dulu dalam diri anak semangat dan butuh ilmu. Tumbuhkan dulu semangat, dia butuh ilmu. Berakhlak yang mulia, butuh dengan ilmu. Itu akan memudahkan pekerjaanmu di akhirnya. Tahun pertama Anda akan sulit, akan berat menumbuhkan butuhnya ilmu. Tahun ketiga, keempat mudah karena mereka sudah membutuhkan ilmu itu. Insya Allah. Dan memang demikian ya kafilah rahimakumullah. Antum akan jumpai kalau anak sudah butuh dengan ilmu seperti teman-teman di Jawa, sebagian anaknya dibawa pulang orang tuanya nggak mau. Orang tuanya telepon, "Nah, ini ada libur 3 hari nih. Pulang habis jemput." Apa kata anaknya? "Enggak. Sayang dia cuma 3 hari. Nanti aja kalau libur sebulan. 3 hari di sini buat bisa belajar murojaah." Ini berarti butuh ilmu. Tapi kalau anak antum sebentar dan nelpon, "Bi, kapan dijemput? Jam berapa datang?" Sekolah belum selesai sudah sibuk nanya Ustaz, abiku datang jam berapa? Berarti gurunya belum sukses menumbuhkan pada diri anak ini untuk cinta dengan apa? Ilmu. Butuh dengan ilmu. Beliau menyebutkan di sini hafizah, ketika seorang sahabat melaksanakan sholat dengan tidak tepat, Nabi SAW mengatakan, "Sholli li'annaka lam tusalli." Sholatlah karena kamu belum sholat. Dia sholat. Begitu sholat, "Sholli li'annaka lam tusalli." Ulangi sholatmu, kamu tadi belum sholat. Dia ulangi lagi. Selesai sholat, "Sholli li'annaka lam tusalli." Sholatlah, kamu belum sholat. Akhirnya orang ini berkata, "Aku tidak tahu yang lebih baik daripada ini. Ajarkan aku tentang bagaimana sholat yang benar." Butuh dia dengan ilmu. Paham tuh? Jadi maksudnya kadang-kadang metode membuat anak itu butuh dengan ilmu dengan cara demikian itu. Ulangi nak, kurang benar. Nanti anak akan mengatakan, "Nggak tahu Ustaz gimana yang lebih baik." Berarti udah butuh dengan ilmu. Sampaikan ilmu itu kepadanya. Paham tuh? Nah, wallahu a'lam bishawab. Sayang waktunya sudah habis. Jam 9 lewat 2 menit. Ya. Sampai jam berapa? Tadi kita mulai jam berapa? Tadi mulai 8:30. Masa? Masa apa ya, Pak? Tayyib ikhwan. Sebentar ya, ikhwan. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya. 1 poin lagi ya. Karena saya harus mengajar di tempat yang lainnya. Qala muallif, penulis buku ini mengatakan poin yang kedua di antara cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengarahkan murid-muridnya dalam belajar.
yakni menggabungkan antara pengajaran dan pendidikan. Nah, ini ingat, penulis membedakan yakni jam'u baina ta'lim wa tarbiyah. Antara taklim dan tarbiyah itu ada bedanya. Taklim mengajarkan, itu menyampaikan materi. Tarbiyah itu membentuk karakter diri. Dan itu dua perkara yang gak bisa dipisahkan. Membentuk karakter membutuhkan pengajaran. Pengajaran gak akan sukses kalau tidak ada karakter. Dua-duanya harus berjalan. Bagaimana ikhwatillahi rahimani? Di antaranya teori disampaikan, praktek ditunjukkan oleh guru. Guru misalnya mengatakan, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul biyaminik wa la taqul bishimalik, inasyaitana yaqul bishimalik." Makan dengan tangan kananmu, jangan dengan tangan kirimu, karena setan makan dan minumnya dengan tangan kiri. Antum ambil air minum, bismillah. Ini contohnya. Itu membentuk karakter. Ketika ada anak makan dengan tangan kiri, dinasehati. Keduanya berjalan bersamaan. Fahim tuh ya? Kadang karakter terbentuk dari sikap seorang guru. Antum lihat, kalau gurunya jika marah dalam keadaan wajahnya diam, datar, antum akan jumpai asar pendidikan, bukan pengajaran ya. Asar pendidikan seperti ini membekas pada diri anak. Nanti suatu saat dia juga kalau marah akan diam. Tapi kalau antum lihat guru marah sambil melempar apa? Pena, maka begitu pula karakter yang akan dimiliki oleh anak. Kalau dia marah kepada adiknya, dia lempar apa yang ada dekatnya. Itu karakter. Antum mesti bedakan pendidikan dengan tarbiyah dengan ta'lim tadi itu, pengajaran. Kalau antum berkata jujur, itu tarbiyah, itu taklim. Tapi ketika antum berjanji kepada anak, besok Ustaz akan datang beri kalian hadiah, lalu antum datang dengan memberi hadiah mereka, itu namanya tarbiyah. Faham? Teorinya dipraktekkan menjadi karakter yang muncul pada diri seorang anak. Kebanyakan guru tidak mengumpulkan dua perkara ini. Lihat berapa banyak orang yang ilmunya tidak menumbuhkan karakter pada jiwa seseorang. Dokter misalnya, dia punya ilmu, dia belajar dari dosen-dosen yang berilmu. Dia tahu kalau penyakit ini, penyakit itu, sebabnya begini, sebabnya begitu. Dia tahu penyebab penyakit paru-paru salah satunya apa? Merokok. Hah? Tapi ternyata dokternya merokok. Berarti dia tidak berkarakter. Dia punya ilmu, tapi dia tidak punya karakter. Atau dengan kata lain, bahasanya Ustadz Aun Rafiq, ilmunya nggak barokah. Keberkahan ilmu itu muncul kalau ada pada taklim dan tarbiyah, berjalan kedua-duanya. Maka nggak boleh kalau seandainya seorang guru itu punya ilmu tapi tidak bisa memiliki karakter dalam dirinya. Itu nggak manfaat. Dia mengajarkan kepada muridnya 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Artinya dia mengajarkan yang logis. Kaidah yang baku 1 tambah 1 2. Berbuat dosa masuk neraka, berbuat kebaikan masuk surga. Kan begitu konsekuensinya. Antum jangan aplikasikan cuma 1 tambah 1 cuma 2 saja, tapi itu mengajarkan kepada mereka ini konsekuensi hukum yang nggak bisa dilanggar. Nggak boleh antum berkata 1 tambah 1 sama dengan 3. Ya 1 tambah 1 ya sama dengan 2. Orang berbuat dosa yang neraka, bukan surga. Kalau seseorang mengajarkan ini dengan karakternya, sampai ilmu dengan benar. Kalau guru matematika mengatakan 1 tambah 1 begini, 2 tambah 2, kemudian dia melakukan sesuatu yang nggak bisa diterima oleh akal anak-anaknya. Dia melakukan sesuatu perkara yang tidak bisa diterima oleh logika anak-anak itu pada perkara yang tidak melanggar syariat ya, tentu saja. Maka anak nggak akan terbentuk karakternya. Fahim tuh? Nah, maka ini penting, gabungkan antara taklim dan tarbiyah. Faqad wasafallahu subhanahu wa ta'ala bidzalika qala
Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan yang demikian itu sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Jumu'ah pada ayat yang kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitab. Yani dialah Allah yang telah mengutus kepada umat yang ummi ini seorang utusan dari kalangan mereka sendiri, membacakan atas mereka ayat-ayat mereka dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Mensucikan mereka ini membentuk mereka memiliki karakter yang benar. Bukan cuma mengatakan Allah di langit, bukan cuma mengatakan ini halal, ini haram, tapi dibentuk karakter bagaimana seseorang menjauhi yang haram dan mengerjakan yang halal. Tapi dibentuk di karakter bagaimana seorang itu bisa tumbuh yakin Allah benar-benar di atas langit. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum tidak jumpai setiap apa yang diucapkan oleh Nabi melainkan Nabi sudah mengamalkannya. Antum tidak akan jumpai setiap ayat yang dibacakan oleh Nabi melainkan Nabi sudah mengerjakannya. Semuanya. Apa saja. Ayat tentang membagi waris, Nabi menjelaskan bagaimana membagi waris. Cuman para Nabi tidak meninggalkan warisan. Ayat bagaimana berperang di jalan Allah, Nabi sudah mempraktekkan bagaimana berperang di jalan Allah. Hadis tentang bagaimana berkata jujur, sebelum Nabi menyampaikan, Nabi adalah orang yang jujur. Hadis yang memerintahkan bahayanya berkata bohong, sebelum Nabi mengingatkan ini, Nabi sudah betul-betul menjauhi kebohongan. Itu yang disebut dengan mengumpulkan antara taklim dan tarbiyah. Nah, pesan kami dalam masa ini kerja yang panjang. Dan kerja ini tidak bisa dilakukan oleh dewan guru saja. Karena ternyata karakter itu lebih banyak muncul dari kedua orang tua. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, al-irqud dassas. Irqun, DNA, karakter dan semisalnya itu membekas pada anak keturunannya. Dan itu ternyata benar. Di sekolah teorinya disampaikan Bapak. Pembentukan karakternya itu 100% atau 90% atau 80% ada di mana? Lingkungan orang tuanya. Di sekolah disampaikan sama gurunya, nah berkata jujur, bapaknya di rumah bohong. Bagaimana anaknya akan terbentuk? Di sekolah orang gurunya mengatakan jujur, ternyata bapaknya di rumah membohongi anaknya. Nah, nanti kalau kamu pinter, Abi belikan sepeda. Bapaknya nggak memberikan gambaran pinter itu kategorinya apa. Pokoknya menurut anak dia sudah bisa membaca berarti pinter. Soalnya dia sudah bisa menjawab 1 + 1 2 pinter. Dia sudah bisa baca hadis innamal a'malu pinter. Dia pulang dan datang. Bi sudah pinter. Abinya mengatakan kamu belum ranking 1. Berarti dia mengecilkan anaknya, menggagalkan poin yang pertama. Gak bisa. Kalau dia udah berjanji kamu pinter, Abi berikan sepeda, jangan bohong. Karakternya perlu dibentuk. Belikan sepeda. Walaupun kepintarannya tidak sama dengan yang lainnya. Kita ingat dengan firman Allah Ta'ala, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Anak Anda dikendaki sampai di sini. Dipuji, disanjung oleh Allah. Nah, ini ada kisah. Ada seorang anak adzan di masjid kita. Ayahnya nggak suka kalau anak ini adzan, maka dipanggil, besok jangan adzan, nggak enak ini sama Pak Abdurrahman, malu habis sama Pak Abdurrahman. Maka anak ini menangis. Lalu saya tanya, kenapa nangis? Nggak apa-apa Ustaz. Kenapa nangis? Dimarahin Abi. Kenapa dimarahin Abi? Nggak boleh adzan. Allahul musta'an. Tidak boleh demikian, mestinya anak memuji. Masya Allah nak, adzanmu bagus, semoga Allah memberkahi kamu. Tapi kalau nggak diperintahkan sama yang lebih tua, jangan ya nak, karena itu melanggar etika, membesarkan hati. Kalau antum mengatakan, Abi malu sama Pak Ustadz Abu Laila, Abi malu sama Pak Ustadz Yusuf, kecil hatinya anak ini. Disanjung, dipuji, dibesarkan hatinya, kemudian dibentuk karakternya seperti tadi itu, sopan santun. Kalau nggak diizinkan, kalau nggak diperintahkan, jangan. Itu menjaga kemuliaanmu. Itu namanya membentuk karakter. Fahim tuh? 2 poin ini pelan-pelan kan ya. Kan bukunya masih tebal, waktunya masih panjang, insya Allah. Yang sudah dapat bukunya, alhamdulillah.
Yang belum sabar nanti ya, pertemuan yang akan datang insyaallah sudah datang insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.